Selamat Hari Ayah yang jatuh pada hari ini untuk kalian para ayah-ayah terbaik. Nah, untuk memperingati Hari Ayah, kita akan mengulas nih sosok ayah terbaik di dunia One Piece. Kira-kira siapa aja sih ayah terbaik di One Piece? Yuk langsung aja kita intip 10 sosok ayah terbaik di dunia One Piece. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa dulu dong bosku bantu Mimin mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar One Piece dari channel kita ini. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Number 10. Cobra adalah raja dari kerajaan Arabasta, sekaligus ayah dari Vivi. Meskipun ia seorang raja, Cobra kadang juga memainkan perannya sebagai seorang ayah. Ketika Vivi masih kecil, Cobra sering memperhatikan Vivi dari kejauhan karena dia takut apabila terjadi apa-apa kepada Vivi. Setelah pemberontakan di Arabasta selesai, Cobra menundukkan kepalanya sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Luffy dan kawan-kawan. Meskipun hal itu sedikit lucu karena terjadi di dalam kamar mandi, namun kita dapat mengambil teladan dari Cobra bahwa setinggi apapun jabatan harus tetap sesederhana dan memperhatikan keluarga. Number 9. Genzo merupakan salah satu penduduk desa Kobayashi. Ia bisa dibilang sebagai ayah angkat Nami karena ia sendiri sangat perhatian dengan Nami. Genzo memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Bell-Mere, ibu angkat Nami. Ia juga sebisa mungkin membantu keluarga Bell-Mere ketika mereka dalam kesulitan. Dalam serangan bajak laut Arlong, Genzo berusaha menyelamatkan Bell-Mere yang nasibnya sudah di ujung tanduk karena tidak mampu membayar upeti. Karena perlawanan itu, Genzo mendapatkan luka sayatan yang parah dari salah satu anggota Arlong. Sikap Genzo membuktikan bahwa dia adalah sosok pria yang kuat dan sosok ayah yang pemberani di mata Nami. Genzo juga tidak ingin jika Nami merasakan penderitaan lagi karena sebagai sosok ayah yang baik, ia ingin Nami selalu bahagia. Number 8. Don Quixote Homing adalah ayah kandung Doflamingo dan mantan Tenryubito. Ia melepaskan status bangsawan miliknya karena ingin menjadi manusia biasa. Ia ingin mengajarkan arti kesederhanaan pada keluarganya, sayangnya hal itu berujung pada nasib yang tragis. Mereka dikucilkan dan dimusuhi oleh para penduduk dan akhirnya mereka merasakan penderitaan hidup. Rumah yang awalnya megah berubah menjadi gubuk kecil di tempat pembuangan sampah. Istri Homing pun meninggal karena terkena penyakit, sedangkan Homing meninggal dengan cara yang tragis karena dibunuh oleh anaknya sendiri. Dari Homing, kita belajar untuk menjadi ayah yang sederhana dan mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Number 7. Tom adalah seorang pembuat kapal yang sangat handal sekaligus guru bagi Franky dan Iceberg. Meskipun demikian, Tom juga dapat dikatakan sebagai seorang ayah bagi Franky karena dia yang merawat Franky hingga remaja. Tom selalu mengajari Franky untuk selalu bangga terhadap kapal yang dia ciptakan meskipun kapal itu berbahaya. Bagi Franky, Tom adalah pembuat kapal yang hebat karena pernah membuat kapal untuk Raja Bajak Laut. Tom sendiri pernah dijatuhi hukuman mati karena hal tersebut. Akan tetapi hukuman itu dihapuskan karena Tom berhasil membuat kereta laut. Sayangnya, karena suatu insiden Tom difitnah oleh pemerintah dan hukumannya kembali dijatuhkan kepada Tom. Di akhir hayatnya, Tom berpesan kepada Franky untuk selalu bangga dan berpegang teguh pada keyakinannya sebagai seorang pria. Dari Tom kita belajar bahwa seorang ayah harus memiliki keyakinan yang teguh agar mampu ditiru oleh anak-anaknya. Number 6. Pound adalah salah seorang ayah yang sangat menginspirasi bagi para pembaca One Piece. Ia merupakan ayah kandung dari Chiffon dan Lola, akan tetapi ia sendiri belum pernah melihat kedua putrinya karena kedua buah hatinya itu telah direbut paksa oleh Big Mom. Pound akhirnya bisa melihat Chiffon dan cucunya ketika Beji bersama cucunya melarikan diri dari kejaran Oven.
Melihat itu, Pound tidak bisa berdiam diri, dan sebagai seorang ayah, Pound pun menyelamatkan Chiffon dan keluarganya. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba memukul Oven walau akhirnya ia kalah telak. Meskipun demikian, Pound tidak menyesal karena selama Chiffon bahagia, dia pun turut bahagia. Dari Pound, kita belajar bahwa seorang ayah akan selalu menginginkan kebahagiaan untuk anaknya. Number 5. Supernova yang satu ini termasuk salah satu ayah yang dapat ditiru sikapnya. Bagaimana tidak, meskipun pernikahannya dengan Chiffon berawal dari pernikahan politik, namun tak bisa disangkal bahwa Beji sangat all out sebagai seorang ayah yang menyayangi istri dan anaknya. Ketika rencana pembunuhan Beji dan Straw Hats Pirates gagal, Big Mom menyerang mereka habis-habisan. Beji sekuat tenaga mempertahankan diri agar tidak tumbang karena di sana ada anak dan istrinya. Meskipun tampang Beji layaknya mafia Itali, ia sangat memiliki rasa tanggung jawab terhadap keselamatan istri dan anaknya. Number 4. Zeff merupakan mantan bajak laut yang pernah berlayar di Grand Line. Ia memutuskan berhenti berlayar setelah kehilangan kakinya setelah menyelamatkan Sanji dari badai. Sanji memiliki mimpi yang sama dengan Zeff, yaitu menemukan All Blue, dan mereka berdua juga sempat terdampar berhari-hari di sebuah pulau tanpa makanan. Setelah itu, mereka membuat sebuah restoran yang gak hanya cari cuan, tapi misinya juga memberi makanan orang-orang yang kelaparan di lautan. Bagi Sanji, Zeff adalah sosok ayah yang sejati. Berbeda dengan ayah kandungnya yang membuat dia muak, Sanji sangat berhutang budi kepada Zeff karena telah menyelamatkan nyawanya. Zeff juga yang merawat Sanji dan mengajarinya memasak. Selain itu, kemampuan bertarung Sanji juga merupakan warisan dari Zeff. Lelaki tua itu juga mendukung Sanji untuk berlayar bersama Luffy dan mengajari Sanji tentang sopan santun terhadap wanita. Oleh sebab itu, Zeff merupakan sosok ayah yang sangat hebat karena telah mendidik Sanji dengan sepenuh hati. Number 3. Hiluluk adalah dokter gadungan dari kerajaan Drum. Meskipun demikian, ia memiliki mimpi yang sangat mulia, yaitu menyembuhkan kerajaan Drum yang sedang dilanda krisis kepercayaan antara pihak kerajaan dan rakyat, karena kerajaan Drum dipimpin oleh orang-orang bodoh dan otoriter. Hiluluk yang berhasil membuka hati Chopper yang dikucilkan oleh warga dan kawanan rusa. Ia adalah teman sekaligus ayah yang baik bagi Chopper. Hiluluk mengajak Chopper berkeliling ke rumah penduduk dan melakukan aksi-aksi konyol. Hiluluk juga yang pertama kali mengajarkan Chopper tentang simbol keyakinan dan arti menjadi bajak laut. Sayangnya, umur Hiluluk tidak lama dan salah satu momen yang paling memilukan adalah Hiluluk meminum racun mematikan dari jamur yang telah dicari Chopper dengan susah payah. Hiluluk tidak ingin mengecewakan Chopper dan ia kemudian mati setelah beberapa jam meminum racun itu. Namun meskipun ia mati, mimpi Hiluluk untuk menumbuhkan Sakura di kerajaan Drum telah terwujud. Oleh sebab itu, kisah Hiluluk ini sangat menginspirasi para pembaca untuk selalu memiliki keyakinan dalam mewujudkan mimpi. Number 2. Edward Newgate atau yang lebih dikenal sebagai Shirohige adalah sosok ayah yang sangat menginspirasi. Ia dikenal sebagai salah satu manusia terkuat sekaligus rival sejati Roger. Shirohige memiliki sebuah impian untuk membentuk sebuah keluarga di lautan. Ia menampung anak-anak yang terbuang dan berlayar bersama dengan mereka. Salah satu hal yang positif dari Shirohige adalah dia tidak pernah membeda-bedakan anaknya. Ia merasa bahwa mereka adalah satu keluarga meskipun tidak memiliki ikatan darah. Shirohige juga memiliki hati yang sangat besar karena ia mau menampung anak dari rivalnya sendiri, yaitu Ace. Sayangnya, Shirohige meninggal dalam perang Marineford dan menyisakan luka hati yang sangat mendalam bagi anak-anaknya. Number 1. Sosok ayah terbaik jatuh kepada Kiros. Entahlah sudah berapa banyak pengorbanan yang telah dilalui oleh Kiros. Ia merupakan seorang gladiator tangguh dengan rekor tak terkalahkan. Kemudian, ia diangkat jadi panglima kerajaan dan menikah dengan Putri Scarlet.
Dari pernikahan itu, mereka memiliki seorang putri bernama Rebecca. Dalam invasi Doflamingo ke Dressrosa, pihak keluarga kerajaan difitnah besar-besaran oleh Doflamingo dan raja dituduh membunuh rakyat, padahal itu semua adalah ulah dari Doflamingo. Dalam insiden itu, Kiros dirubah menjadi boneka dan dilupakan oleh orang-orang yang dicintainya. Selain itu, ia juga kehilangan istrinya dalam insiden tersebut. Meskipun telah dilupakan, Kiros tetap berusaha menjadi ayah yang baik dan selalu melindungi Rebecca. Kiros juga yang mengajari Rebecca tentang dasar-dasar bertarung dan membuat Rebecca menjadi perempuan yang kuat. Perjuangan Kiros bukanlah hal yang mudah karena ia memiliki ketabahan hati yang sangat besar dan kecintaan terhadap keluarga yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, Kiros patut dinobatkan sebagai ayah terbaik di dunia One Piece. Baiklah bosku, demikianlah 10 sosok ayah terbaik di dunia One Piece. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir video ini. Dan jika ada saran dan kritik dari kalian, jangan lupa juga ya sampaikan di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Oke, Mimin Yogi pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!